buat teman-teman, kalau yang punya Auranti di rumah dirawat dengan baik, gimana pun bentuk Auranti kalian itu semua spesial. Karena bang, treatment Auranti gondrong ini gimana? Sebenarnya bener apa enggak sih? Itu bener guys. Nah oke guys, welcome back to my channel. Channel kita, channel kita semua. Nah oke, jadi kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Auranti gondrong. Nah ini Auranti gondrong ini beberapa orang-orang kiper-kiper di luar sana itu banyak beberapa mereka yang terkenal karena punya Auranti gondrong. Termasuk saya dulu tahun-tahun kemarin itu juga punya beberapa ekor ya. Tahun sekarang kayaknya lagi surut ya. Goblok. Kita nggak ada stok Auranti gondrong. Nah ini pasti aneh. Ini pasti teman-teman coba deh, kalian pernah nggak sih berpikiran bahwasanya, oh iya, kalau ada treatment Auranti gondrong, kenapa setiap orang yang pernah punya Auranti gondrong nggak punya Auranti gondrong lagi? Nah ini bakal kita bahas guys. Sekarang kemarin ada beberapa subscriber saya yang nanya sama saya, bang coba dong buat konten tentang treatment ikan ini. Nah dia nunjukin satu ikan yang emang gondrong banget, terus dia bilang, bang coba bang bahas treatmentnya Auranti yang gondrongnya kayak gini gitu guys. Nah di sini kita bakalan bahas tentang satu Auranti gondrong ini sebenarnya gimana sih, dan treatment Auranti gondrong ini sebenarnya gimana. Nah itu kita bakal bahas, dan beberapa ikan-ikan Auranti yang memang ada karakternya emang gondrong, terus kenapa bisa nggak gondrong lagi, itu bakal kita bahas di sini. Tapi sebelum itu kita ada informasi penting buat kalian, jangan lupa datang ke acara Cana Kontes, Kalisa Cana Kontes. Nah di sana kebetulan saya gue starnya, saya yang bakalan ngisi juga di sana guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa datang ke acaranya Kalisa Cana Kontes, yaitu tanggal 29 September sampai tanggal 1 Oktober. Nah buat teman-teman nih yang punya gacuan, karena slotnya masih ada di sana, kalian daftarin. Untuk pamfletnya kurang lebih ini dia guys. Nah itu dia pamfletnya. Jadi buat teman-teman yang minat, ayo datang ke sana. Punya nggak punya gacuan datang. Dan buat kalian yang punya gacuan, ayo daftarin gacuannya karena masih ada slot yang tersisa. Nanti kita ketemu di sana. Kita sharing-sharing bareng di sana guys. Kita ketemu, kita meet and greet. Waduh. Karena saya ini kan jarang kemana-mana, dan kebetulan diundang ke Kalisa Cana Kontes buat ngisi acaranya juga. Jadi buat teman-teman yang deket-deket sana, gaskan lah, kita ketemu di sana, oke? Nah oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang bang Auranti gondrong ini gimana sih sebenarnya. Nah, saya akan bahas pertama mulai dari genetik dulu ya guys ya. Jadi Auranti itu memang ada yang genetiknya gondrong, atau ada juga yang genetiknya tidak gondrong sama sekali. Jadi ada yang memang genetiknya gondrong, tidak gondrong, dan middle. Nah middle ini, nah contoh kayak ini. Nah contoh kayak kayak gini-gini ini middle guys. Kayak gini-gini ini middle. Jadi dia tuh nggak gondrong-gondrong banget. Ya normal, Auranti normal ini kayak ini nih. Nih normal, ini kayak gini nih normal nih. Ini normal Auranti itu pasti kayak gini guys gitu. Tapi apakah bisa bang yang normal di treatment gondrong? Waduh, bisa banget guys. Yang normal tetap bisa di treatment gondrong. sorry. Yang normal tetap bisa di treatment gondrong, meskipun dalam artian apa ya? Agak ekstra, caranya agak ekstra, dan mungkin nggak segondrong ikan Auranti yang memang punya genetik gondrong. Nah buat teman-teman yang pengen treatment Auranti biar gondrong, nah itu juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Contohnya kita harus nyari bahan, kalau bisa jangan yang besar, kalau bisa yang kecil guys. Contoh kayak size segini, yang size di bawah 10 kayak gini, itu masih gampang guys, treatment gondrongnya masih gampang. Jadi mulai dari kecil kita udah bisa sebenarnya treatment gondrong. Karena gini, pertumbuhan dari ikan-ikan cana Auranti, atau jadi gini, Auranti ataupun ikan-ikan yang lainnya itu memiliki yang namanya masa-masa grow up. Nah masa-masa grow upnya dia itu biasanya dari kecil, dari size sekitar ya di bawah 10 lah. Karena kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pernah punya si gokong yang dulu gondrong banget, terus punya si baby, terus ya beberapa lain yang udah sold out itu. Kalau saya flashback lagi ke belakang, semua rata-rata bahannya di bawah saya 10, dapatnya itu di bawah saya 10. Dan sedangkan untuk di atas saya 10 kayak saya 14-an itu memang susah untuk diterima gondrong, karena masa grow up-nya dia kadang sudah habis di perjalanan, kayak dari India, dari sana di saat-saat masa grow up-nya dia di India itu dia nggak dirawat dengan baik, terus diimportir dan lain-lain sebagainya sampai ke seller, baru sampai datang ke kita. Tapi poin plus kalau kita punya ikan-ikan size kayak 14, 13 cm, kita baru dapat PO size gitu. Poin plusnya adalah
kita gampang banget nebak barnya dia. Oh, barnya dia bakalan rapi, oh warnanya dia bakalan orange. Terus untuk prospek sampai dia bener-bener cakep itu cepat, mungkin 2-3 bulan udah jadi. Sedangkan untuk ikan-ikan yang baby kayak gini, untuk kita ngelihat dia gondrongnya sama 2-3 bulan, tapi size-nya kan jatuhnya masih kecil, kalah sama yang udah besar-besar. Nah, itu salah satunya. Yang pertama mulai dari genetik, terus yang kedua mulai dari pengambilan size. Nah, setelah itu untuk pakan sendiri, untuk kita mau treatment gondrong sebenarnya ada banyak, tapi saya mau tunjukin beberapa ikan yang memang kayaknya ya nggak punya potensi gondrong. Bentar, saya ada nggak ya? Bentar, saya coba. Ini yang kemarin karantina. Kurang lebih kayak si tolol ini guys. Ini, coba cek. Ini ikan kayak si tolol ini, jangan terlalu deket cowok. Nah, ikan kayak si tolol ini ya guys ya, dia biasanya nggak punya potensi gondrong. Nah, dari mana bang? Kelihatan dari bentuk dorsal, dia fokusnya ke kamera deh ini. Coba jauhin dikit. Nah, dia biasanya itu kelihatan dari gini guys, postur tubuh. Nah, jadi kelihatan ikan-ikan nggak bisa gondrong tuh biasanya kayak gini. Nah, jadi nggak bisa gondrong. Terus kalau dibilang normal atau kayak auranti middle lah, dibilang gondrong nggak gondrong, dibilang nggak gondrong enggak, itu bukan, dia juga beda. Dia ini tipikalnya ya biasa-biasa, nggak gondrong, beda kayak gini-gini nih. Nah, kalau yang kayak gini tuh kelihatan lebih menggunung, dorsalnya kelihatan lebih tinggi gitu. Beda guys, beda banget nih kayak ini. Ini beda. Nah, si tolol ini salah satu yang emang bener-bener kayak nggak bisa gondrong. Jadi ukuran dorsal sama badannya dia itu lebih besar badannya dia. Jadi dorsalnya dia itu nggak setinggi badannya. Nah, si tolol ini gitu guys, tapi selalu memiliki plus. Jadi semua orang itu memiliki poin plus guys. Contoh, dia nggak gondrong tapi dia punya bar yang simet, rapi. Nah, itu salah satu poin plus. Nah, karena gini, ini. Saya mau kasih tahu juga buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan terpaku sama yang namanya gondrong ya. Tapi kalau kalian emang untuk visual, untuk dilihat, untuk display, gondrong memang benar-benar cakep. Tapi apakah yang nggak gondrong itu nggak cakep? Cakep guys, ini buktinya kayak si Zio. Ini cakep loh. Karena mainnya apa? Kita mainnya di warna guys. Kita mainnya di warna ikan, di mental ikan. Kita mainnya di sana. Dan untuk kontes sendiri juga, untuk kontes itu kita nggak perlu ikan gondrong. Kalaupun kita dapat ikan gondrong itu poin plusnya cuma 1. Dan untuk seleksi seandainya nih biar dikatakan sama juri ini gondrong atau enggak, itu pun perlu bener-bener high fin guys. Jadi bener-bener lebih tinggi dorsalnya dibandingkan badannya. Jadi bener-bener high fin banget baru nanti akan mendapatkan nilai poin plus 1. Ini saya mulai agak mengarahkan mulai gini ya. Apa sih? Biar kalian nggak tergiring opini. Jadi biasanya teman-teman selalu mencari ikan yang gondrong lah, yang gimana. Nah, oke guys. Jadi jawabannya kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau untuk kontes itu gondrong itu nggak berpengaruh. Sama kayak ekor close. Ekor meskipun nggak close itu tetap masuk kriteria kontes. Yang penting kontes itu apa? Barnya rapi, simet. Ya nggak rapi juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa ya dapat yang rapi. Barnya simet, warnanya orange, gradasi biru. Nah, jadi nggak perlu dorsal polos juga. Dorsal polos tuh nggak perlu juga. Jadi semua ini sebenarnya tren ya guys ya, tren. Jadi kalau sekarang mungkin trennya dorsal polos, tapi kalau ada yang mau cari dorsal polos nggak apa-apa, silakan, gitu aman. Jadi untuk display. Nah, untuk treatment sendiri yang saya ketahuin, ini kalian cek deh. Siapa aja orang-orang yang pernah punya auranti gondrong itu pasti hanya punya 1-2. Dia nggak bisa menciptakan semua auranti yang dia punya gondrong. Coba kalian cek. Saya sudah cek di teman-teman saya, karena ya teman-teman saya banyak main auranti termasuk saya, pengalaman pribadi, terus teman-teman saya, orang-orang di luar sana, itu semua sudah saya cek. Dari mungkin puluhan auranti yang dia punya, dia biasanya dapat jackpot 1 atau 2. Sama kayak saya juga di tahun-tahun sebelumnya dapat jackpot 1, 2, 3. Itu biasa dapat jackpot auranti gondrong. Terus bang, treatment auranti gondrong ini gimana? Sebenarnya benar apa enggak sih? Itu benar guys. Jadi sebenarnya treatment auranti gondrong atau high fin sendiri itu ada. Salah satu yang paling penting dari treatment high fin memang yang pertama adalah genetik. Setelah itu yang kedua jantan. Ini jadi saling berkesinambungan ya guys ya. Jadi meskipun kalian dapat yang genetik yang gondrong, kalau treatment yang nggak bener juga pasti bakalan hancur. Karena saya juga pernah ngalamin yang kayak gitu. Nah, yang pertama adalah genetik.
genetik itu sangat penting untuk mempengaruhi tingkat kegondrongan si ikan itu sendiri. Nah, yang kedua, selain genetik yaitu adalah jantan, guys. Kenapa jantan? Karena rata-rata biasanya kalau jantan itu akan high fin. Rata-rata ya, kita ngambil sudut pandang rata-ratanya. Nah, rata-rata kalau jantan itu udah pasti high fin. Saya itu plusnya jantan itu gradasi biru dan orange-nya nanti ketika dia dewasa akan jauh lebih terlihat gitu. Dan berkemungkinan juga memiliki dorsal-dorsal yang polos, guys. Gitu kalau jantan. Dan setelah itu, yang ketiga yang penting di antara yang lainnya adalah air, guys. Nah, air kalian ini saran saya ya. Meskipun air ini sebenarnya susah banget dijelasin, tapi dari pengalaman saya, ke teman-teman saya yang lainnya, setelah kita sharing-sharing, air yang bagus adalah air sumur, air tanah, guys. Kalaupun ada air PDAM, kalau kalian daerahnya di desa, di bawah gunung, airnya dingin, asri, meskipun dia PDAM, kalau kandungan kapurnya dikit tetap bagus. Tapi intinya air yang bagus adalah air sumur. Dan kondisi suhu yang diperlukan untuk auranti itu dingin, guys, yaitu 25 derajat Celcius itu masih oke. Bahkan ya, saya punya teman dulu yang pelihara auranti, saking pengennya punya auranti gondrong, dia pakai AC. Ini kalau saya ini bukan AC nih, ini kipas. Dia pakai AC-nya tuh 17 setiap hari, dan hasilnya memang nggak terlalu gondrong kayak saya yang bilang tadi. Mungkin aurantinya dia ini bukan auranti yang tipikal gondrong banget, tapi seenggaknya dia berhasil menciptakan auranti yang cukup high fin. Jadi nggak gondrong banget nggak, tapi cukup high fin gitu salah satunya. Jadi yang pertama adalah genetik, yang kedua adalah jantan, yang ketiga adalah air. Nah, air itu kalau bisa yang air yang dingin, suhu ya, suhu yang dingin, udara yang dingin mempengaruhi air yang dingin, dan itu bagus banget untuk auranti karena auranti sendiri adalah tipikal ikan yang lebih nyaman atau lebih suka di air yang dingin, guys gitu. Dan buat teman-teman nih, saya beberapa kali sempat ada orang kirim video ikan sakit sama saya, auranti dikasih heater. Jangan, guys, mati kan kalian, jangan. Nah, setelah itu apa bang? Yaitu pola pakan. Nah, pola pakan ini, guys, pola pakan ini kalau kita perhatikan ya, dari apa yang saya udah lakukan, terus dari teman-teman semua yang udah lakukan, terus dari teman-teman saya dan lain semuanya, kita udah beberapa kali kayak riset kecil-kecilan apa. Salah satu yang mempengaruhi auranti high fin itu adalah kata kecil. Itu kata-kata itu bagus untuk pertumbuhan dorsal, bahkan untuk warna. Kalau kata itu bagus banget, guys. Terus setelah itu ulat Hongkong itu juga banyak banget yang membuktikan bahwa saya ulat Hongkong itu bagus banget, terutama ulat Hongkong yang putih ya. Karena ulat Hongkong yang warnanya kuning, kenapa saya nggak saranin? Karena dia yang kuning itu kan kulitnya. Nah, kulitnya itu biasanya nggak kecerna sama si ikan dan akhirnya terbuang gitu. Jadi kalau kalian mau kasih ulat Hongkong, kalian kasih ulat Hongkong yang putih. Kalian push saja pakai ulat Hongkong nggak apa-apa. Cuman minusnya ulat Hongkong adalah ketika kalian terlalu banyak pakai ulat Hongkong, warna ikan kalian akan drop gitu. Jadi ulat Hongkong itu minusnya untuk di warna, bukan drop sih, untuk di pertumbuhan warna kurang bagus. Tapi untuk pertumbuhan dorsal, terus untuk pencernaan dan lain sebagainya, ulat Hongkong bagus, guys. Saya juga pakai kok sebenarnya. Selain saya pakai udang, saya juga pakai ulat Hongkong. Kalau kata saya juga pakai gitu. Jadi saya tetap semuanya saya seling-selingin gitu. Setelah itu, selain yang tadi semua, yaitu penjagaan air. Nah, yang tadi kan airnya kalau bisa yang bagus, suhunya yang bagus. Sekarang cara kita menjaga air. Kalau bisa kita menjaga air tuh, air sering-sering diganti. Karena kalau semakin sering diganti, ya sebenarnya bukan sering banget sih, kayak seminggu sekali kalian ganti 50% itu udah bagus. Selama mental ikan kalian bagus. Kalau mental ikannya jelek, jangan, guys gitu. Jadi ini kita ngomongin ketika mental ikan udah bagus, kalian seminggu sekali ganti air itu nggak apa-apa. 80-50% itu nggak apa-apa. Terus kalau kalian punya filter, kalian pakai filtrasi itu jauh lebih bagus. Karena ketika ikan jauh lebih aktif, dia dari pertumbuhan badan, pertumbuhan dorsal, tulang-tulang fin, ekor itu akan jauh lebih besar ketika kalian pakai filtrasi. Atau kalau kalian nggak punya filter atau yang dan lain sebagainya, karena tanknya terlalu kecil, kalian pakai aerator itu juga bagus untuk menjaga kandungan oksigen di dalam air itu sendiri. Karena kandungan oksigen yang bagus itu akan menjaga juga ikan akan jadi lebih bagus pertumbuhannya, guys. Dan pertumbuhan apa ya, kayak anatominya dia akan jauh lebih bagus gitu, guys. Karena ikan kalau udah nggak pakai aerator apa itu kurang bagus. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi kurang bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kalian pakai aerator dan lain sebagainya gitu, guys. Jadi buat teman-teman nih yang kemarin udah sempat penasaran tentang auranti high fin ini gimana, jawabannya itu kurang lebih kayak gitu, guys. Jadi memang ada beberapa ikan-ikan yang memang punya potensi high fin atau gondrong banget, dan ada juga yang biasa-biasa, ada juga yang biasa banget kayak yang si tolol tadi. Tapi semua auranti itu memiliki keunikannya masing-masing, memiliki ciri khasnya masing-masing, mulai dari warnanya, terus mulai dari bentuk barnya atau yellow stripnya, itu semua punya keunikannya masing-masing. Dan gak ada orang yang bisa berpotensi menurut saya pribadi ya menciptakan semua auranti jadi high fin
itu nggak ada guys. Tapi treatmentnya memang ada untuk memaksimalkan pertumbuhan dari high fin tadi atau dorsal tadi. Tapi untuk menciptakan full-fullan kayak beli ikan sekarang langsung jadi high fin, itu enggak guys. Saya udah riset ke semua penghobis, nggak ada yang bener-bener lolos, bener-bener bisa menciptakan semua orang high fin, nggak ada. Rata-rata pasti ada 1-2 yang high fin, sisanya ya udah standar biasa-biasa aja gitu. Tapi kalian jangan ketipu dengan kata-kata gondrong terus kalian harus mencari orang yang gondrong, itu nggak harus guys gitu. Karena cara kita menikmati ikan itu masing-masing. Ada yang mungkin suka gondrong, ada yang suka dorsal polos, ada yang suka warnanya yang glowing, ada yang suka mentalnya mangap-mangap, dan lain-lain sebagainya. Jadi buat teman-teman, kalau yang punya auranti di rumah dirawat dengan baik, gimana pun bentuk auranti kalian itu semua spesial, karena auranti nggak pernah sama satu dan yang lainnya. Jadi kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram baru kita. Kalau gitu see you di next video. Bye bye, thank you guys.